masalah spin itu kan sempat jadi semacam fenomenal yang pro dan kontra, Bang. Ya. Ya. Ya awalnya sih gua sempat deg-degan gitu memperdebatkan itu, yang akhirnya bilang bahwa spin itu sebenarnya menghancurkan harga cupang. Halo, assalamualaikum sobat air, balik lagi bersama gua Widis Collection di channel YouTube gua Widis Collection. Hari ini Widis Collection. gua lagi di Ampul, taman kuliner di acara kontes BSBC IBC yang penyelenggara Om Sena sama Bang Will, Putak Will. Nah, ini hari ini gua spesial nih. Biasanya ketemu Om Peto udah beberapa kali, tapi kali ini mau gua ajak ngobrol Om Peto. Biasanya ketemunya di live. Jadi negara kemarin kita ketemu tapi pada ngantuk semua sampai malam. Oke, hari ini gue mau ngebahas sama Bang Peto soal karam. Karam. Tapi sebelum masuk ke soal karam, gue mau nanya sama Bang Peto. Bang Peto, lu mulai fokus atau mulai senang di ikan cupang itu dari kapan, Bang? 2020 awal. 2020 awal, Terus terjun ke mulai ke bisnisnya ya, ke live lelang itu di Facebook itu sekitar bulan Agustus. Oh, berarti 2020. Facebook dulu. Facebook. Terus lari ke Instagram ini baru mulai sekitar bulan Juni. Oh, baru bulan Juni. Tapi gua akuin sobat air, walaupun Bang Peto hitungannya belum terlalu lama main cupang, dia salah satu orang yang berperan meramaikan cupang. Karena ide-ide dari Bang Peto gila. Gila ya? Salah satunya sebutan karam. Siapa tuh yang? Ini salah satu orang yang sering dikaramin. Ini salah satu. Bang Jenggot kenal ini? Oh, ini teman saya. Oh, yang idenya kita ambil. Ya, sebelum idenya kita ambil dia teman kerja. Oh, Ben. Temen nguli. Anak band semua yang. Gue untung anak pesantren. Kita biasanya ketemunya di bandara doang. Oh, say hello. Di bandara. Terus sampai atas. Dengan pesawat. Pas mau kemana habis ke pesawat, kalau enggak landing bareng gitu. Kalau enggak di satu kota yang sama tapi beda gitu. Oh, berarti dari dulu Om God sama Kak Peto udah sering ketemu ya? Ketemu, tapi cuman woi. Soalnya dia kan roadman dong, nggak terkenal. Jangan salah. Gue kenal sama anak-anaknya doang maksudnya. Tapi gue waktu ke Medan sama Om God, ada cewek keluar hotel pergi. Bang Riki ya? Asik. Minta foto dong. Asik. Kapan main sama Lascel lagi? Berarti terkenal, satu orang doang sih. Satu orang doang. mending satu daripada enggak ada. Enggak, bercanda gue kenal dia dari dulu tahu dia. Salah satu roadman yang oke Bang. Disiplin. Lagi ada acara apa? Lagi tali kasih. Tali kasih. Ngebahas tentang tali kasih. Talinya mana? Dikasih udah. Oh, dikasih ke orang. Kasih orang. Bubar dong acaranya. Bubar. Bubar ya. Ayo, oke Bang Peto, kita lanjut. Bang Peto, kan Bang Peto dikenal karam lah, ibarat kata pencetus ide karam ya. Karam. Nah, Bang, lo dapat ide dari mana sih tiba-tiba lo buat soal karam, spin karam atau apa itu? Kalau kata karam sendiri itu kan dari kapal yang kalau tenggelam gitu. Anjlok lah. Lelep lah istilahnya gitu. Terus kalau yang ide spin itu sebenarnya spin kan udah lama sebenarnya dipakai dari zaman teman-teman di Facebook. Cuman dulu pakainya laptop. Pakai laptop, terus biasanya dipakai sebagai giveaway. Iya. Itu Wheel of Fortune lah biasanya. Iya, biasanya dipakai buat giveaway. Nah, pas pertama kali kita transisi dari Facebook ke Instagram sama beberapa teman Facebook gitu. Jadi masing-masing itu bikin program lah gitu. Jadi gimana sih caranya kita bisa dikenal sebagai anak baru di Instagram? Artinya kan kita harus punya program-program yang gimana caranya berbeda dan orang bisa lihat kita gitu. Orang tahu kita. Nah, jadi kita bikin beberapa pecahan. Jadi gua bikinnya waktu itu battle round sama bertarung bebas, kemudian si beta gangster, Reno dan yang lain-lain itu bikin dia bikin itu
beta slow, Hades beta slow. Jadi plesetan dari Veto Beta Show sebenarnya. Nah, di situ dia mainnya bukan battle, dia mainnya di situ spin. Dia mainnya spin, tapi spin yang dimainkan di situ adalah nilai OB. Oh jadi start di OB berapa? Ya, jadi mereka bermain spin. Awalnya di room mereka itu, kalau di room gua battle, di roomnya mereka itu bermainnya adalah nilai OB. Jadi misalnya di spin di OB 0 artinya OB-nya 0. Spin di 100, OB-nya 100. Nah, gua pas lagi nggak buka program, gua masuk ke room itu. Nggak menarik kalau itu nilai OB. Gimana kalau itu nilai flash deal? Lo tercetus tuh. Ya, gimana kalau itu jadinya nilai flash deal? Gimana tuh kalau nilai flash deal katanya? Sebenarnya ide yang paling sederhana adalah sebenarnya susah ya kalau misalnya kita mikirkan. Gimana ya kalau nilai flash deal, orang harus deal berapa nih? Kan ini di spin. Gue bilang bikin aja range. Nah, mainlah antar kita dulu. Ada 4 orang, misalnya gua di Bang Jenggot, misalnya CSL, berempat nih kita main. Ya udah tadinya ikan lu, gua spin deh 0 sampai 100. Ya. Dapat 0 kan ketawa nih. Oh iya, orang puas, kita sakit hati ya. Ya, ketawaan. Habis itu udah gantian ikan lu. Ikan lu. Tapi antar kita doang yang berempat ini. Awal itu berempat antar itu doang. Tidak melibatkan customer. Awal jadi nggak melibatkan customer. Ternyata buat lo seru-seruan dulu. Iya, buat seru-seruan nggak melibatkan customer. Akhirnya jadi bahan ketawaan dan nggak taunya ternyata itu diadopsi oleh teman-teman yang lain, melibatkan customer. Nah, melibatkan customer ini gue sebenarnya ngeliatnya nista sih bro. Karena ini kalau misalnya seller dapatnya 0, itu benar-benar karam dan itu 0. Dan tetap harus tanggung jawab kirim. Iya. Nah, jadi sempat, waduh ini, tapi nggak nyangka sih bakal akhirnya sampai sekarang itu dipakai hampir semua room ya. Hampir semua room sekarang bermain spin itu. Dan yang lebih membuat gua menyesal sampai sekarang itu kenapa dulunya gua mulai dari angka 0. Jadi orang keterusan ikut 0. Ya, tapi semua orang keterusan di angka 0. Tapi itu tergantung keputusan seller juga ya, mau di 0 atau mau di atas 0 ya berarti. Ya, betul. Nah, sebenarnya awalnya kita bikin spin itu kan buat jadi pembeda di room kita nih. Betul. Menarik lah, unik nih Ya. orang. Wah, asik nih roomnya, di roomnya ini ada bermain spin. Nah, ketika semua sudah main di ranah spinner itu, gue berusaha lagi bikin beda lagi. Gimana nih? Baru lagi. Ya, dari spin yang biasa satu aja. kali spin dapat berapa itu terjual gitu. Kita bikin, akhirnya gue bikin tuh eliminasi. Jadi spin habis, spin habis istilahnya, spin habis. Buat pembeda lagi sebenarnya di room, tapi ternyata diadopsi lagi. Akhirnya ya udah, kita udah nggak ada pembeda sebenarnya di room, hampir semua orang pakai itu. Ya udah, gue udah nggak main spin. Sekarang karena menurut gue ya udah itu udah dipakai semua orang, dan karena kita memang selalu ingin sesuatu yang beda, pastilah mikirkan inovasi yang lain. Tapi kalau Siapa nih pansos lagi? tapi ya nggak apa-apa gitu ya, selama itu bisa meramaikan ya bahasanya, dan teman-teman masih senang melakukan itu, ya silakan gitu. Dengan karam-karaman itu tadi. Oh ya, Bang Peto, lo kan kalau gue sering nonton live lo, tadi lo ada iklan. Halo guys. Oke guys. Gue kan sering nonton live lo nih Bang Peto. Kayak ada, lo kadang-kadang juga bantu teman-teman yang lain yang jualan ikan buat naik. Ya. Ayo yang mau naik. Ya. Nah Bang Peto, pengalaman lo sampai sekarang nih, ngelihat ikan teman-teman karam itu saat ikan apa? Itu nyeseknya pas gimana tuh? Ibarat kata gue ngeluarin ikan, pas gue ngeluarin FCCP lah ibarat kata laku 0. Nah itu momen apa yang paling ngebuat lo nyesek ngeliat ikan orang itu karam? Ada yang paling berkesan buat gua tuh, jadi gini, ada salah satu seller yang ngasih range spin itu 0 sampai 300 kalau nggak salah. 0-300. Dan itu 2 ekor PKDT Avatar. Serius? Ya. 0-300 2 ekor? 0-300 2 ekor PKDT Avatar. Avatar Gordon ya bro. Oh, Gordon. Rintik biru. Nah,
yang satunya AVC kalau nggak salah. Jadi itu yang Avantar lagi jarang Ya, itu. 0.300. Terus pada saat itu dapat 0, gue nggak tahu yang dapat siapa ya, gue lupa. Intinya gue masih ingat sih sellernya siapa, sellernya gue ingat siapa. Nah, setelah dia dapat 0 dan setelah selesai live, dia DM gue, bro. Gua, oh yang dapat Beta Budiman. Oh, yang Beta dapat Budiman. Beta Budiman. Bro, bini gua marah. Balik badan kata dia gitu. Loh, kenapa bro? Ya, gua nggak bilang sama dia kalau ikannya dia gua spin. Jadi ikan bini dia. Ini pantes. Sambar geledek, gua nggak dapet jatah lu Pak. Nah, ikan bininya dia di spin tanpa sepengetahuan bininya. Dapetnya 0. Dapatnya 0. Besoknya dia nggak kapok ternyata. Tetap lagi berani lagi. Main lagi. Tapi kali itu gua Masih yang sama? Iya. Bininya gua panggil. Oh, jadi brand saksi. Iya. Brand Perla Fair. Ya, tapi gua bukan manggil dia sebagai saksi buat ini. Gua Nonton tanya, aja. lu kemarin ikan lu gimana ceritanya tuh? Gua bilang di spin. Iya bang, gua jadi kayak drama gitu. Jadi gua Oh. jadi kayak acara uyak-uyak. Mempertemukan. Iya. Enggak gini bang, gua tuh lagi di kamar kata dia. Masa nggak bilang-bilang sama gue ikan gue di spin, ikan kesayangan gue loh bang, di spin 0 sampai 300 dapatnya 0 kata dia. Jadi dia sampai mencoba merayu gua untuk bernegosiasi sama si bidder yang dapat ikan. ditambahin. Boleh nggak tuh ikan di cancel gitu? Itu kasusnya sama kayak gua Bang. 2 hari yang lalu. Cewekku nonton. Yang aku masukin ikan. Kalau dapat buat kamu belanja. Pas di spin dapat 0 gua Bang. Langsung bete. Tapi ya itulah resiko dan keseruannya lah, keseruan di Karam ya. Ya, tapi kalau misalnya beberapa orang yang menilainya positif, jadi ketika naik di room gue, naik di room lu, naik di roomnya Bang Jenggot, naik di roomnya CSL, ketika mereka berani mengasih range 0 sampai sekian, itu adalah ajang promosi. Iya. Ikan berarti Ya. produk lo, market lo ikannya ini kualitasnya segitu. Ya, pertama kenapa mereka harus memainkan ikan yang bagus karena ada yang ngepin. Betul. Gitu. Jadi mereka keluarkan ikan terbaik dan mereka berani spin dari 0 sampai sekian. Ya itu promosi lah. Betul. Mereka bayar promosi. Oke, Bang. Nih, kan kemarin kita sempat lo tahu dan yang lain tahu masalah spin itu kan sempat jadi semacam fenomenal yang pro dan kontra, Bang. Ya. Ya, itu pendapat lo ya, pendapat lo bagaimana sebagai ibarat kata salah satu pencetus yang sebenarnya spin kan udah banyak yang lakuin ya. Maksudnya salah satu pencetus yang meramaikan yang bikin ini naik. Nah, pendapat lo soal pro dan kontra itu gimana? Ya awalnya sih gue sempet deg-degan gitu awalnya, karena kan belum tahu nih ini bakal kena jalur hukum atau enggak, Ya. ini masuk unsur judi atau enggak. Karena ada satu forum yang memperdebatkan itu, yang akhirnya bilang bahwa spin itu sebenarnya menghancurkan harga cupang, menjatuhkan harga cupang, dan sampai sempat gua posting salah satu postingan video itu. Kemudian komentar-komentarnya memang mengarahkan bahwa spin itu adalah judi. Spin itu adalah istilahnya kalau dalam bahasa dalam istilah Islam itu goror. Goror itu adalah akad jual beli tanpa ada nilai pasti. Oh, jadi kayak semacam undian lah. Jadi misalnya kita range 0 sampai 500, kan kita nggak tahu dia itu di angka berapa. Itu menurut mereka goror atau garar, istilahnya tidak ada nilai pasti. Tapi yang itu bagian yang kontra. Yang bagian yang pro ada yang sampai tabayun, katanya dengan yang ustaz juga menanyakan bahwa itu sebenarnya sah karena ada akad di awal. Sekian sampai sekian deal nggak? Deal, ketika itu deal yang angka berapa pun yang jatuh ya itu sah saja. Jadi memang agak sedikit gini juga awalnya Pak. Ramai juga itu sebenarnya. Tapi sebenarnya ya itu salah satu pilihan teman-teman lah, pilihan seller, karena metode penjualan itu kan banyak banget ya. Ini berkata Om Veto ini menyediakan atau ngasih ide nih, metode ini dari gua, ini metode ini dari siapa gitu. Oke, Om Veto, tips buat teman-teman nih terakhir nih, tips buat teman-teman metode
supaya metode penjualan teman-teman makin bagus. Karena kita kenal Om Veto itu salah satu metode penjualan ikan cupang saat ini yang bagus. So, tips metode apa yang harus dipakai buat sobat air? Metode yang paling awal, yang paling penting itu adalah kalau gue gini ya sistemnya, gue harus suka dulu sama ikannya, harus suka dulu sama ikan yang mau gue keluarkan. Gitu. Jadi ketika gue misalnya mau live, gue misalnya mau keluar 10, gue pilih dulu 10 ikan terbaik menurut gue, 10 ikan yang gue suka. Nah, ketika suka, gue persiapkan, ketika gue show, gue presentasikan dengan baik, product knowledge, tadi kita harus paham tentang 10 ikan tersebut. Ya ketika ikan itu kita suka, otomatis mempresentasikannya kita juga enak ya. Bro. Jadi ketika misalnya, beda halnya ketika misalnya kita tidak suka dengan ikannya, dalam arti kata lain cuman sekedar ingin jual, itu pasti angkanya tidak akan terjual dengan Maksimal. yang kita harapkan gitu. Tapi kalau misalnya ikan yang kita suka, biasanya ketika kita yakin dengan apa yang kita suka itu biasanya harganya juga sih Lumayan. cukup oke sih. Yang paling penting sih itu ya product knowledge sih. Iya. Jangan sampai salah, terutama mengenai jenis ikan, dan yang paling penting itu size-nya. Jadi intinya kita kalau mau jualan jangan sampai ngejualin produk yang jeleknya lagi berarti. Iya betul. Oh, jadi tampilkan yang terbaik, yang paling lo suka lah buat sobat air ya. Iya betul. Pokoknya thank you Om Veto ya. Oke, Udah brother. ada waktu nih buat gua Sip. ngobrol-ngobrol. Thank you. Pokoknya Waktu ya. kalau mau tahu keseruan Veto Beta Show, betul kan? Veto Beta Show. Instagramnya Veto Beta Show. Mau tahu keseruannya, ide-ide gila apa lagi yang bakal dikeluarin, nama ala kartu lah segala macam lah. Lo terus pantengin live-nya Veto Beta Show. Ini tiap malam live sampai subuh nih. Kalau orang sahur dia nggak ikut sahur. Oke, Bang Veto sehat terus, sukses Oke, terus di siap, percupangan thank Indonesia. you. Salam Cupang Indonesia. Maju terus percupangan Indonesia.